على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu halaman yang ke-33 dari kitab At-Tanbihatu Al-Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-33, syurutul la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dikenal dengan kalimat tauhid. Kalimat at-tauhid terkadang juga dinamakan dengan kalimatul ikhlas. Terkadang juga dinamakan dengan kalimatut taqwa. Kemudian terkadang dinamakan dengan al-urwah al-wusqa. Nah, dan yang semisalnya. Namun pada lafaz la ilaha illallah ini tidak sembarangan. Dalam artian lafaznya kelihatannya pendek, namun maknanya sangat luas dan juga sangat besar. Karena dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Dua rukun, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun kalimat la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Nah, itu ingat-ingat ya. Rukun la ilaha illallah apa tadi? An-nafyu wal isbat. An-nafyu maknanya adalah meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya an-nafyu. Nah, peniadaan itu istilahnya. Kemudian wal isbat itu maknanya adalah penetapan. Maksudnya adalah menetapkan bahwasanya seluruh sesembahan atau seluruh ibadah itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun, an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Apa makna peniadaan? Meniadakan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna penetapan? Menetapkan bahwasanya seluruh ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun tersebut. Sekarang kita masuki syaratnya. Karena la ilaha illallah itu tidak gampang, dalam artian bukan sekedar diucapkan saja. Namun upayakan ketika mengucapkan harus merealisasikan atau mewujudkan konsekuensi atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Karena kalimat ini sangat besar sekali kandungannya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, nah barakallahu fikum, dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sungguh dia apa? Akan masuk surga. Berarti bukan semata-mata ucapan saja ya, namun harus diiringi dengan keyakinan serta amalan yang inti, barakallahu fikum, na'am, yaitu mengibadahi, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita lihat di sini syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Asyurutu, syarat-syarat itu jam'u syartin. Lafaz syurut itu adalah kata jamak dari syart. Karena syartun itu mufradnya, jamaknya syurut, yang artinya syarat-syarat. Maknanya apa? Wa huwa lughatan, syarat itu secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Jadi, misalkan kita jumpai sebuah lafaz asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Paham ya? Karena syartun itu mufradnya, jamaknya syurut, yang artinya adalah apa? Tanda. Nah, kita lihat di sini, itu secara bahasa ya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya syarat yang maknanya adalah tanda adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa'a asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat belum tiba,
belum datang, namun tanda-tandanya sudah ada. Di antaranya terbelahnya bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat itu telah datang. Hari kiamat itu dekat sekali. Dalam artian, na barakallahu fikum akan tiba dalam waktu dekat dan terbelahnya bulan. Menunjukkan hari kiamat sangat dekat. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan hari kiamat seperti ini jaraknya. Kita lihat di sini jarak antara jari telunjuk dengan tengah ini jaraknya jauh atau dekat? Nah itu. Berarti hari kiamat sudah dekat. Cuman kapan wallahu a'lam. Paham itu ya? Disebutkan dalam sebuah hadis terjadi pada hari Jumat. Cuman Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas tanda-tandanya sudah ada. Ada tanda yang sudah berlalu seperti terbelahnya bulan. Nah, barakallahu fikum. Ada tanda yang sekarang kita saksikan, banyaknya orang yang mereka berambisi hawa nafsunya untuk dunia, yang semula fakir, semula miskin, tiba-tiba kaya mendadak, meninggikan bangunan berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam membangun rumah dan semisalnya. Itu kita saksikan. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya Umar bin Khattab itu. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, waktu itu malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Akhbirni an amaratiha." Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, di antaranya apa kata beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Bahwasanya seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya budak wanita itu kalau berhubungan badan dengan tuannya kemudian melahirkan anak, anak itu merdeka nanti. Menjadi tuannya ibunya tadi. Paham ya? Kan nisbahnya ke bapaknya. Paham ya? Nisbahnya ke bapaknya. Bapaknya kan majikan, merdeka. Jadi budak perempuan tadi kalau melahirkan anak, anaknya merdeka nanti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kinayah atau dalam artian ungkapan mengenai kemenangan agama Islam ini. Paham ya? Terutama kemenangan sangat besar adalah di zamannya Umar bin Khattab waktu itu, barakallahu fikum. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah menang. Paham maksudnya ya? Banyaknya tawanan perang, paham ya? Orang kufar banyak yang dikalahkan. Nah, barakallahu fikum, kemudian banyak budak, itu diantaranya termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang berikutnya apa? Wa antaral hufatal uratal 'alah ri'a asya' yatawalluna fil bunyan. Dan engkau melihat, menyaksikan seorang yang dia itu tanpa beralas kaki, pakaiannya pun apa? Nah, barakallahu fikum, tidak berpakaian, bahkan banyak debunya. Kemudian dia adalah pengembala domba. Tapi apa? Yatatawalluna fil bunyan, tiba-tiba langsung meninggikan bangunan. Dalam artian apa? Perubahan yang sangat drastis. Semula awalnya masih miskin, fakir, tiba-tiba kaya mendadak. Baik itu hasil barakallahu fikum, kekayaannya itu dari perkara yang haram maupun ambisi dia dalam meraih dunia, sehingga mereka pun meninggalkan akhiratnya. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Paham itu ya? Barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab tersebut, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya itu adalah ungkapan tentang apa? Perubahan yang terjadi pada umat ini yang sangat drastis. Paham itu ya? Karena yang kalau kita telusuri barakallahu fikum, yang namanya meniti jejak generasi salafun saleh, jejaknya para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, itu enggak akan berubah. Jadi kalau kita saksikan kok banyak perubahan, berarti kita perlu diperhatikan, perlu memperhatikan kembali. Kenapa kok berubah? Kenapa kok bisa berubah? Syariat ini yang dulu halal, halal. Yang haram, haram. Paham itu ya? Jadi jangan sampai kita ikut berubah. Karena perkembangan zaman barakallahu fikum, semakin kita ikuti tanpa adanya ilmu, semakin jelek keadaannya. Ya kan? Hadis yang sering kita ulang-ulang. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek dari yang sebelumnya. Ini kita saksikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan kita dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat ini dengan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, sehingga kita terkontrol, terpantau, tidak sembarangan dalam melangkah. Ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Harus bisa memilah dan memilih dengan adanya ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ilmu
itu tidak akan bisa diraih dengan yang namanya berpangku tangan. Dalam artian bagaimana? Harus menuntut dan mencari. Dan itulah termasuk sebab seseorang dimudahkan kemana? Masuk surga. Paham ya? Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang diinginkan dengannya adalah mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya tanda hari kiamat itu telah datang dan juga ada yang sudah kita barakallahu fikum telah berlalu, ada juga yang di hadapan kita, ada juga yang akan datang. Belum terjadi seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyatakan, maka barang siapa yang berani membatasi umur dunia ini, umur dunia ini akan habis tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, berarti sungguh dia telah berdusta. Paham ya? Berdusta karena telah menyelisih daripada hadis dan juga ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Jadi enggak ada satupun yang tahu. Ada pun yang mengatakan umur dunia katanya enggak sampai 1500 Hijriah katanya. Tahu dari mana? Paham ya? Berarti kalau dia tahu umurnya berarti tahu kapan hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Padahal Dajjal belum muncul. Ya'juj Ma'juj juga belum muncul. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena Dajjal itu nanti akan berkuasa di muka bumi selama 40 hari. 40 hari, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Jadi sangat dahsyat sekali keadaannya. Dan kita jangan merasa masih hidup ya. Karena sebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum wa hafizakumullah, jangan sampai kita minta barakallahu fikum kita hidup di waktu tersebut. Karena sejelek-jelek manusia adalah yang masih hidup dalam keadaan menyaksikan hari kiamat. Paham ya? Inna syarran nasi atau inna min syiranil khalqi man yudrikus sa'ah wa hum ahya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Karena orang-orang mukmin nanti di akhir zaman, barakallahu fikum, itu semuanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya sebuah angin yang sangat halus dan lembut. Semua yang beriman meninggal dunia semuanya. Tinggal orang-orang yang jahat, tegaklah hari kiamat. Paham ya? Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saa'ah illa 'ala syiraril khalqi." Tidaklah tegak hari kiamat melainkan tinggal di atas muka bumi orang-orang yang jahat saja. Jadi orang yang beriman kemana? Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus bagaimana Dajjal kan nanti membawa api dan membawa surga. Orang mukmin juga masih ada. Itu belum hari kiamat. Itu masih mendekati hari-hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sehingga ketika belum hari kiamat masih ada orang mukmin. Tapi ketika hari kiamat tiba, tidak ada lagi orang yang beriman. Paham ya? Dalam artian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya angin yang sangat lembut tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Ini cuplikan mengenai bahwasannya lafaz asyarat itu maknanya adalah tanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa asyratuha. Sungguh tanda-tanda hari kiamat itu telah datang. Dan ada yang belum datang. Dan ini harus kita yakini, seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj, keluarnya binatang melata dari bumi, belum datang itu semuanya. Paham ya? Sehingga kita harus meyakininya, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu jangan sampai kita menebak atau mempercayai orang-orang yang sok tahu mengetahui bahwasanya umur dunia sekian nanti akan terjadi hari kiamat. Dari mana dia tahu? Nah, barakallahu fikum. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh manusia tentang hari kiamat. Apa jawabannya? Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ati" atau yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya hari kiamat ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan kamu tidak diberitahu. Bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat, bayangkan itu. Nah, yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa beramal amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya pun juga baik untuk kita semuanya. Itu makna secara bahasa. Nah, makna secara istilah apa itu syarat itu?
Kita ikuti apa yang disampaikan oleh penyarah di sini ya. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Syarat itu adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya perbuatan. Jangan bingung ini karena beliau membawa makna ke usul. Paham ya? Perhatikan, syarat itu adalah ma yalzam, perkara yang mengharuskan min adamihi, perkara yang mengharuskan tidak adanya syarat, itu berarti tidak ada perbuatan. Maksudnya kalau syarat itu enggak diwujudkan, tidak terwujud perbuatan. Misalkan apa? Salat. Salat syaratnya harus apa? Thaharah, suci. Nah, kalau thaharahnya enggak ada enggak? Salat tadi dianggap enggak? Tidak dianggap. Paham itu ya? Berarti perlu diperhatikan itu. Nah, itu adalah syarat ma yalzam min adamihi al-adam. Nah, yaitu sesuatu yang mengharuskan barakallahu fikum tidak adanya syarat tersebut, tidak ada perbuatan. Nah, jadi kalau syaratnya tidak ada, perbuatan juga enggak ada itu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wala yalzam min wujudihi al-wujud. Nah, dan tidak mengharuskan adanya syarat itu adanya perbuatan. Gimana ini? Tidak mengharuskan adanya syarat itu adanya perbuatan. Paham maksudnya sekarang? Kita telusuri dengan contohnya. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, syaratnya ada. Nah, misalkan wudu, bersuci, thaharah. Itu syarat untuk sahnya salat kan? Nah, tapi belum tentu harus ada salatnya. Misalkan sekarang jam 10 pagi. Ada wudu. Nah, apakah wajib dia salat zuhur waktu itu? Tidak, nunggu nanti dulu. Paham ya? Sehingga adanya syarat tadi, paham ya? Itu tidak mengharuskan adanya perbuatan. Paham ya? Namun kalau barakallahu fikum yang namanya perbuatan seperti salat dan misalnya syarat harus tertunaikan. Ayo kita lihat sini. Fa idza udimatis syurutu aw ba'daha, adamul mas'udimal masrut. Nah, maka apabila syarat-syarat itu tidak ada atau sebagiannya, maka yang disyaratkan itu pun juga tidak ada. Maksudnya amalan itu tidak akan ada. Nah, kalau tidak ada syaratnya tadi itu. Wala yalzam min wujudi syarti, namun tidak mengharuskan adanya syarat itu apa? Wujubul masyrut, adanya yang disyaratkan. Maksudnya tidak diharuskan adanya syarat, adanya perbuatan. Paham ya? Nah, syaratnya orang salat itu kan bersuci. Nah, ini kan syaratnya. Tapi apakah mengharuskan dia harus salat? Kan tidak mengharuskan kecuali sudah datang waktunya baru harus dia salat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa syartu muqaddamun 'alal masyrut. Naam. Yang namanya syarat itu lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Benar enggak ini? Jadi syarat dulu baru amalan itu loh. Paham maksudnya? Sekarang misalkan orang mau salat, syaratnya apa? Bersuci. Paham ya? Salat dulu baru bersuci atau bersuci dulu baru salat? Dulu lebih dahulukan daripada amalannya itu. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan sebagai kaidah, yang namanya syarat itu di luar amalan. Di luar rangkaian amalan. Tapi kalau rukun di dalam rangkaian amalan. Seperti misalkan kita salat. Syaratnya apa? Menghadap kiblat. Paham ya? Kemudian syaratnya apa? Berwudu. Syaratnya apa? Menutup aurat misalkan. Paham itu ya? Kemudian rukunnya apa rukunnya? Rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, bacaan surat Al-Fatihah di dalam rangkaian surat enggak? Berarti rukun. Sudah selesai. Wudu itu di dalam rangkaian surat atau di luar? Berarti syarat. Paham soal itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa hadhihi syurutu as-sab'ah naqalaha al-mu'allif rahimahullah taala. Al-mu'allif ini nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menukilkan syarat la ilaha illallah itu 7. Namun nanti ditambahkan oleh para ahlul ilm menjadi 8. Paham itu ya? Cuman ujung-ujungnya awal mulanya 7 ini. Nah, kita lihat sini. Wa hadhihi syurutu as-sab'ah naqalaha al-mu'allif rahimahullah taala min kalamil 'allamah al-mujaddid as-tsani asy-syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala kama fi Fathul Majid. Nah, barakallahu fikum. Dan syarat-syarat yang 7 ini al-mu'allif menukilkan dari ucapannya al-'allamah al-mujaddid, pembaharu yang kedua setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Nah, rahimahullah taala kama fi Fathul Majid, kitab Fathul Majid yang sering kita dengar itu. Di sana ada syarat la ilaha illallah. Terkumpul dalam sebuah ucapan yang sangat bagus dalam pantun itu, tapi digenapi dengan 8 ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. 8 syarat tadi. Pertama, ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah harus tahu.
bukan sekedar mengucapkan saja. Paham ya? Yakinun, harus yakin bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah benar-benar tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ikhlas. Mengucapkannya itu ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena gunjingan, bukan karena makian, tapi ikhlas. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ilmun, yakin, sidq. Yang keempat adalah sidq, kejujuran. Jadi ketika mengucapkan itu jujur hatinya. Paham ya? Jujur imannya. Nah, kemudian yang kelima mahabbah, rasa cinta. Nah, harus diiringi dengan rasa apa? Rasa cinta, penuh rasa cinta. Nah, barakallahu fikum. Karena bentuk cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Nah, ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad. Yang keenam adalah inqiyad. Inqiyad itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan apa? Dengan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasanya seluruh ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Sifat menerima. Menerima apa yang Allah tetapkan. Menerima apa yang Allah syariatkan. Nah, menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedelapan adalah al-kufru bit-taghut. Apa al-kufru bit-taghut? Meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena taghut ini macam-macam bentuknya ya. Disebutkan nanti bahwasanya na'am at-tawaghit katsiratun. Taghut itu banyak sekali, warusuhum khamsah. Namun kepala-kepala taghutnya ada 5. Yang paling besar adalah iblis laknatullah alaihi. Iblis ini. Karena yang menjerumuskan adalah iblis, baik dari kalangan setan atau yang semisalnya. Paham ya? Karena iblis ini kan istilahnya kan pemimpinnya gitu loh. Paham ya? Memiliki pasukan-pasukan iblis ini. Paham ya? Dari kalangan apa? Jin dan manusia punya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, punya pasukan setan. Setan pun dari kalangan jin dan manusia juga ada. Cuman kalau dari kalangan manusia bukan wajahnya wajah setan, tapi amalannya, perilakunya seperti perilaku syaitan. Seperti makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Itu termasuk di antaranya. Nah, Rasulullah mengatakan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minum dengan tangan kanannya. Karena sungguh syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi pasukan-pasukan iblis dari kalangan manusia itu bukan hanya wajah setan tidak, tapi amalannya, perilakunya itu dikhawatirkan seperti perilaku setan. Paham itu maksudnya ya? Jadi iblis itu adalah pemimpin mereka. Paham ya? Pemimpin yang paling tinggi yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari mana? Surga Allah Subhanahu wa taala, iblis itu. Nah, barakallahu fikum. Dan punya pasukan-pasukan di antaranya para syaitan dan itu. Syaitan pun terbagi menjadi 2. Syaitanun minal insi wa syaitanun minal jin. Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin. Nah, barakallahu fikum. Jadi 8 syarat tadi barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, itu adalah syarat la ilaha illallah. Rukunnya 2, syaratnya 8. Adapun berikutnya mengenai 6 syarat-syaratnya dan juga penjelasan satu persatu beliau akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya, karena yang namanya barakallahu fikum hafizakumullah kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid itu tidak sekedar diucapkan saja, namun juga diyakini serta diamalkan dengan anggota badan sesuai dengan konsekuensi dan keharusan daripada kalimat la ilaha illallah, yang mana 7 syarat yang disebutkan di sini sumbernya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Pengecekan dan penelitian dari dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, disimpulkan ternyata khulasanya ada 7, bahkan para ulama menambahkan 1 menjadi 8. Apa itu maksudnya ya? Aywana barakallahu fikum. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.